Halo pemirsa Hukrim RD TV, bersama saya Kenza Primadita. Anda sedang menyaksikan berita aktual yang kami kemas dalam Breaking News Lipsus Hukrim RD TV. Pemirsa, program bersih-bersih pemerintahan yang dikemas dalam Bersih dan Rapi pada program 100 Hari Kerja Pemerintahan Iskandar Lakamau SH MSI dan Rocky Winario SH MH sepertinya berjalan tak sesuai harapan. Di mana program bersih-bersih pemerintahan itu yang dimulai dari bersih internal, yakni melaksanakan rapat koordinasi, rapat komprehensif yang bertujuan untuk melakukan pembenahan terhadap kualitas pelayanan birokrasi ke arah yang lebih baik, yang merupakan poin pertama bersih-bersih pemerintahan dimaksud, dan kemudian tersimpul pada poin kelima dan keenam, yakni penandatanganan fakta integritas untuk peningkatan kinerja OPD dan tolak KKN dan percepatan penanganan proyek-proyek pemerintah yang mangkrak, sepertinya masih hanya sebatas tulisan yang masih dibutuhkan tenaga ekstra untuk mengimplementasikannya, sebab patut dikata masih jauh panggang dari api. Pasalnya, media ini saat mengawal pemberitaan tentang dugaan intervensi Wakil Bupati Alor terhadap Kabag ULP dalam proyek pengadaan spam beberapa waktu lalu, justru menerima informasi dari narasumber berinisial TNL, bahwasanya ada pengakuan dari Pokja ULP Alor, Mas Kafomai, di mana Mas disebut mengaku bahwa CV Majestic memiliki masalah dengan Wakil Bupati Alor, yang diutarakan Mas sebab saat itu dikisahkan oleh TNL bahwa kepada Mas diberitahu oleh rekanan CV Majestic jika perusahaan tersebut telah menjadi peserta tender di LPSE Kabupaten Alor untuk proyek pembangunan ruang kelas baru UPTD SMP Negeri 4 Kalabahi, di mana perusahaan tersebut berpotensi menang sebab berada pada ranking pertama. Mendengar hal tersebut, TNL mengaku bahwa Mas langsung mengatakan jika Wakil Bupati Alor sedang ada masalah dengan CV Majestic, sehingga harusnya menurut Mas, rekanan jangan menggunakan CV Majestic dalam mengikuti tender di LPSI Kabupaten Alor, sebab hal itu tadi, CV Majestic disebut sedang bermasalah dengan Wakil Bupati Alor sehingga tidak mungkin menang tender. Itu tahun depan juga masih ada paket tuh kok. Itu pernyataan yang Mas Kafomai kasih keluar itu begitu. Dan Majestic, Om Potu itu ada masalah dengan 02. Itu menurut pengakuan Mas Kafomai begitu. Ungkap TNL tentang apa yang diutarakan Mas kepada rekanan CV Majestic. TNL lebih lanjut mengatakan bahwa setelah berkomunikasi dengan Potu Tanghana selaku Direktur CV Majestic, dalam hal menindaklanjuti pernyataan Mas Kafomai, Potu mengaku tidak pernah ada masalah dengan Wakil Bupati Alor. TNL menyebut bahwa ada pernyataan dari Potu, jika dirinya yang adalah masyarakat kecil itu tidak mungkin bermasalah dengan orang besar, apalagi dengan Wakil Bupati Alor. Namun Potu mengaku bahwa dia dan Rocky sama-sama berada di satu partai yang sama, yaitu Partai Perindo. Jadi Om Potu bilang, mungkin karena Pak Wakil ini ada sibuk sekali, jadi beliau lupa dengan Om Potu Tanghana. Tapi itu bukan berarti ada masalah dengan Om Potu. Seperti Pak Mas Kafomai ada omong begitu, ungkap TNL. Untuk itu TNL mengatakan bahwa tender dapat diikuti semua pihak yang memenuhi syarat sebagaimana ditentukan undang-undang terkait, yang dikarenakan CV Majestic memenuhi syarat, maka kemudian lolos sebagai peserta lelang proyek pembangunan ruang kelas baru UPTD SMP Negeri 4 Kalabahi dimaksud. Dengan demikian, TNL mengatakan bahwa harusnya sebagai Pokja ULP Alor, Mas Kafomai tidak mengeluarkan pernyataan demikian, apalagi Majestic disebut punya kontribusi dalam hal memenuhi arahan Bupati Alor terkait adanya permasalahan keuangan daerah yang secara situasional harus segera diatasi pada saat itu. Untuk itu, TNL meminta agar Bupati Alor jangan lemah dan harus tegas terhadap bawahannya, apalagi yang terkesan membangkang. Meski demikian, TNL tak merinci tentang apa yang dimaksudkan sebagai hal keuangan daerah yang secara situasional telah diselesaikan atas kontribusi CV Majestic. Yang terpenting menurut TNL adalah kontribusi Majestic itu telah berdampak solutif bagi permasalahan daerah secara situasional. Menindaklanjuti keterangan TNL, wartawan kemudian melakukan konfirmasi kepada Mas Kafomai melalui chattingan WhatsApp dengan harapan Mas dapat memberikan klarifikasinya atas keterangan TNL. Namun hingga berita ini ditayang, Mas Kafomai tak merespon sama sekali konfirmasi wartawan.
Sementara itu, Wakil Bupati Alor, Rocky Winaryo SHMH yang dikonfirmasi, mengaku tak pernah mengatakan kepada Maskapomai bahwa dirinya punya masalah dengan CV Majestic. Bahkan orang nomor 2 di Kabupaten Alor itu mengatakan jika dirinya tak mengetahui sama sekali tentang CV Majestic. Jadi, saya Majestic saja saya tidak tahu itu Sapapu Benderaju, saya tidak tahu juga, saya tidak kenal, saya tidak urus itu. Sasu bilang siapa orang Alor ini kalau dia pu data lengkap mau menang-menang. Kita ndak terlalu pusing juga lah. Saya juga terlalu sibuk untuk urusan begitu juga adik sayang. Pokoknya memang tidak mungkin kita mau campur itu. Tidak campur itu. Siapapun mau menang, ya silakan. Memang kita dari dulu juga kita ikut tender, kita tidak selalu harus menang adik. Wah, kita baku lawan, baku ribut, ya kalau kalah, ya kalah. Begitu adik, ungkap Wakil Bupati Alor kepada wartawan. Dengan demikian, patut diduga bahwa Maskapomai memiliki kepentingan lain di balik pengakuannya yang menerangkan tentang adanya permasalahan antara Wakil Bupati Alor dengan CV Majestic. Mendalami dugaan kepentingan dimaksud, media ini menerima informasi bahwa kaitannya dengan proyek spam yang sebelumnya pernah juga media ini lakukan konfirmasi kepada Maskapomai. Namun tak pernah digubris itu, tim RD TV menemukan adanya bukti transfer dan keterangan narasumber yang meminta identitasnya dirahasiakan. Bahwa ada kontraktor atas nama Hasan yang telah mengirimkan uang sebesar 15 juta rupiah yang bertuliskan berita peruntukannya di sana. Di mana berita yang dicatat dalam bukti transfer itu menerangkan tulisan pinjam DP Vispam DS Bagang. Uang tersebut diketahui dikirimkan ke nomor rekening BRI atas nama Wesley pada tanggal 5 Juni 2025, tepat pukul 21.55. Menurut narasumber, dengan adanya kondisi saat ini yang tak lagi memungkinkan dilakukannya pemeriksaan dokumen secara manual, membuat pihak ULP bisa dengan mudah memainkan perannya untuk memenangkan pihak tertentu yang bisa setoran di depan. Kita tidak tahu orang lain punya, kecuali dulu yang manual. Manual itu yang ini punya saya periksa, bapak punya saya periksa. Kita silang nih, saya periksa dia punya, dia periksa saya punya, begitu. Dulu yang manual tuh, sedangkan online ini tidak ada begitu. Papar narasumber yang membeberkan peluang terjadinya peserta tender yang membayar di depan seperti Hasan dapat dimenangkan oleh pihak ULP. Kalau sekarang ini kita masing-masing upload, jadi kita tidak tahu dokumen ini satu punya ini betul kok tidak, kita tidak tahu. Lanjut narasumber. Menurut narasumber, harusnya ada pembuktian oleh ULP tentang alasan peserta digugurkan atau tidak menang tender. Namun menurutnya selama ini tidak dilakukan pembuktian. Jadi akhirnya kita berpikir begini, bupati yang penguasa tertinggi jadi bupati maunya bagaimana? Ya dorang pasti ikut. Papar narasumber membeberkan kebiasaan selama ini tentang tidak dilakukannya pembuktian, sehingga banyak kontraktor yang merasa dirugikan. Namun pada akhirnya hanya bisa mengelus dada dalam menerima kenyataan tersebut. Sedangkan terkait transferan uang oleh Hasan, narasumber membeberkan bahwa Hasan merupakan pemegang kuasa CV Silowam yang telah dimenangkan oleh ULP, yang menurut narasumber CV Silowam ditetapkan ULP sebagai pemenang proyek spam di Desa Bagang. Kuasa Silowam itu kan Hasan. Dia yang pemegang kuasa, dia yang kirim ke Wesley. Jadi setelah ini kirim ke Wesley, beberapa jam kemudian mungkin ada penetapan pemenang di internal ULP. Sebab waktu tanggal 5 Juni dia transfer uang itu, ULP masih sementara evaluasi administrasi dan penentuannya ada di situ. Dan waktu itu dia kirim bukan 15 juta saja, ada bukti transfer lainnya juga. Jadi dari catatan beritanya itu jelas untuk buat apa itu uang 15 juta. Maka sudah pasti ULP yang terima itu uang, sehingga Silowam menang proyek spam di Bagang toh? Atau bagaimana? Beber narasumber bersimpul tanya. Masih ada sejumlah keterangan lainnya yang dibeberkan oleh narasumber, di antaranya ada pengakuan bahwa terdapat juga pihak yang setor puluhan juta di depan, tapi tak menang tender. Maka, narasumber menduga bahwa hal itu ada korelasinya dengan pengakuan Maskapomai bahwa masih ada proyek di tahun depan, sehingga disebutnya bahwa peserta tender yang sudah setor di depan namun belum menang tender tersebut mungkin saja akan dimenangkan pada tahun depan oleh ULP.
Tidak mungkin dia punya uang dikembalikan. Yang penting kan dia sudah ada komunikasi baru dengan orang ULP itu dong, Subaku kenal kok. Tidak. Dia rugi, yang penting tahun depan dia masih bisa dapat proyek lain. Ini dugaan saja. Kemungkinan seperti itu ada. Atau mungkin nanti bisa tukar paket lain. Begitu, ungkap narasumber membeberkan dugaan suap menyuap di lingkup ULP Kabupaten Alor tersebut. Sementara itu, postingan terkait hal ini yang diunggah pada tanggal 21 Juni lalu mendapat beragam komentar. Di antaranya komentar dari salah satu akun palsu atas nama Lawan Arus. Di sana Lawan Arus menuding beberapa nama sebagai pihak yang berkepentingan. Menyikapi itu, tim Cyber Hukrim RDTV bergerak cepat melacak akun palsu dimaksud. Dari penelusuran itu diketahui bahwa akun Lawan Arus itu dibuat menggunakan nomor HP, yakni 0812 3892 8, yang setelah dikonfirmasi lebih lanjut, diketahui bahwa nama pemilik akun itu adalah Segas. Selain akun Lawan Arus, masih terdapat beberapa akun lainnya yang juga diduga palsu, diketahui telah dibuat menggunakan nomor HP tersebut. Di mana Segas terkonfirmasi sebagai ring satu wakil Bupati Alor, yang kini terbukti menuding beberapa orang sebagai pihak yang berkepentingan dengan postingan berita kami tersebut. Jika mencermati perkembangan yang terjadi sebagai buntut dari pengakuan Maska Fomai yang kemudian disangkal oleh Wakil Bupati Alor, ditambah lagi adanya bukti transfer uang oleh Hasan dengan menerangkan tujuan peruntukannya di sana, yang kemudian bersimpul adanya tudingan dari akun palsu Lawan Arus alias Segas yang disebut sebagai ring satu wakil Bupati Alor, kini telah cukup mewakili ketidaktegasan Bupati Alor dalam memimpin Alor. Di mana kondisi tersebut telah menuai reaksi Ketua DPRD Alor bahwa ada matahari kembar di Alor yang sangat penting untuk segera dibenahi oleh Bupati Alor, sebab hal seperti ini tak bisa dianggap sepeleh karena mempertaruhkan marwah daerah di mata publik. Pada masyarakat dan daerah kita, sehingga dinyatakan secara khusus kepada Bapak Sekda, Bapak Asisten, ya, kami dititipkan untuk tolong jaga dua orang, Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati. Jangan satu merasa berlebih, ya. Harus ingat bahwa pemerintahan daerah ini berkuasa. Oleh sebab itu, saya yang kebetulan ada di bawah, saya coba memantau, ya, kok rumah di bawah jabatan saya lebih tinggi daripada rumah yang di atas. Ini hal yang saya sampaikan agar kita renungkan secara bersama-sama. Tolong ya, marwah, martabat dan kehormatan itu dekat dan lupa. Dengan demikian, kondisi yang terjadi ini penting sekali untuk segera disikapi berani, tegas dan bijak oleh Bupati Alor karena berpotensi pidana. Di mana kondisi ini jelas telah menorehkan noda yang patut dikata membandel dan telah mengotori, bahkan menampar putihnya semangat bersih-bersih pemerintahan yang bersimpul penandatanganan fakta integritas untuk peningkatan kinerja OPD dan tolak KKN yang jelas sangat kontras dengan fakta yang kami beritakan ini, di mana penandatanganan fakta integritas untuk peningkatan kinerja OPD dan tolak KKN itu dapat dikata sebagai wacana belaka yang tertulis rapi tapi tak direalisasikan dalam kasus ini karena jelas dikangkangi oleh Pokja dan Kabak ULP di depan Bupati dan Wakil Bupati Alor. Lantas, langkah apa yang akan dilakukan oleh Bupati Alor pasca menyimak peristiwa yang kami beritakan ini? Akankah Pokja ULP, Maska Fomai, dan Kepala ULP, Johan Jauhari tetap dipertahankan pada posisi mereka saat ini, yang patut diduga akan terus melakukan praktik-praktik KKN yang untuk mengantisipasinya, maka penanda tanganan fakta integritas untuk peningkatan kinerja OPD dan tolak KKN telah diinisiasi oleh Bupati dan Wakil Bupati Alor, dan dilaksanakan pada 100 hari kerja lalu, yang tentu menjadi harapan bersama untuk terus berlanjut hingga periode pemerintahan Iskandar Rocky ini berakhir. Berani dan tegaskah Bupati Alor menerapkan poin kedua bersih-bersih pemerintahan yang menegaskan bahwa Bupati dan Wakil Bupati Alor akan melaksanakan penataan birokrasi dengan melakukan penegakan disiplin dan penempatan aparatur sipil negara sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi? Ataukah
Poin itu pun akan sebatas menjadi tulisan semata yang rapi dan tidak akan dilakukan. Kini, jawabannya hanya ada pada Bupati Alor, karena Bupati Alor adalah pejabat pembina kepegawaian yang memiliki kewenangan mutlak atas hal itu, sehingga kiranya berani, tegas dan bijak menyikapi kondisi ini. Sebab jika tidak demikian, maka sepertinya masyarakat Alor perlu meminjam kata-kata Bung Ebit GAD untuk bertanya pada rumput yang bergoyang. Sebab perkara proyek di Kabupaten Alor seperti kami beritakan ini terasa sangat menyedihkan pengelolaannya oleh Kabak ULP Kabupaten Alor dan Pokjanya. Di mana salah satu contoh kasus yang penting kami beritakan untuk pemirsa ketahui adalah proyek yang merupakan bagian dari pekerjaan spam di Desa Kuifana yang kami terima dari masyarakat pada beberapa waktu lalu, sehingga telah membuat kami mengawal tender proyek spam di LPSE Kabupaten Alor ini. Adapun proyek spam tersebut diketahui tak sesuai harapan masyarakat, di mana bak penampungan air minum warga tak dilakukan finishing berupa acian semen, namun langsung dicat sehingga terjadi kebocoran di mana-mana, yang membuat masyarakat harus menusukkan lidi ke dalam lubang-lubang tersebut agar menghambat kucuran air dari kebocoran yang cukup banyak itu. Artinya, kondisi ini memberi pesan pada kita semua bahwa kualitas pekerjaan proyek yang tidak baik pada akhirnya hanya akan merugikan rakyat selaku penerima sasaran proyek yang dikerjakan oleh para kontraktor. Dengan demikian, penting kita ketahui bersama bahwasanya tugas pokok dan fungsi pers adalah mengawal kerja dan kinerja pemerintah secara regulatif, independen dan profesional. Dengan menghimpun informasi dari berbagai sumber, khususnya dari masyarakat selaku penerima sasaran proyek, agar menghindari terjadinya jual beli proyek seperti kami kemukakan tadi, sebab jual beli proyek itu tentunya akan bermuara pada minimnya kualitas pekerjaan, seperti yang terjadi di Desa Kuifana, di mana yang dirugikan adalah masyarakat. Selanjutnya dapat kami sampaikan bahwa apabila ada pihak yang merasa dirugikan atas pemberitaan kami ini, termasuk Bupati dan Wakil Bupati Alor, maka silakan memberikan klarifikasinya melalui email kami di hukrimrdtv@gmail.com atau bisa juga melalui Messenger, dan kami akan mengemas klarifikasi Anda tersebut, kemudian memberitakannya untuk pemirsa Hukrim RDTV yang budiman. Demikian breaking news Hukrim RDTV hari ini. Nantikan breaking news selanjutnya yang akan terus hadir dan memperbaharui informasi pemirsa. Terima kasih sudah menonton. Saya Kenza Primadita pamit undur diri dan sampai jumpa.